Waalaikumsalam, silakan masuk Bu. Makasih Bu. Kalau boleh tahu tujuan Ibu kesini apa ya Bu? Tujuan saya kesini ingin memeriksa kehamilan Bu. Ibu, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lina Apriana, mahasiswa bidan dari Poltekkes Mataram. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Ya, nama saya Putri Bu. Ibu, umur Ibu berapa? Umur saya 27 tahun Bu. Ibu, sebelum itu kita akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap Ibu. Apakah Ibu bersedia? Ibu bersedia Bu bidan. Ibu, sembari kita melakukan pemeriksaan fisik, terlebih dahulu Ibu mengkosongkan kandung Ibu. Kita akan mempersiapkan alat dan melakukan cuci tangan. Ibu. Kemudian kita akan melakukan mengukur tensi Ibu atau tekanan darah Ibu. Silakan Bu, duduk. Permisi Bu, tangannya. Boleh tangan kanannya Bu. Permisi ya Bu, Ibu. Permisi ya Bu. Tekanan dari Ibu normal nih Bu, 120/90. Ya Bu. Baik Bu, kita akan melakukan pengukuran lila atau lingkar lengan Ibu. Ibu. Permisi ya Bu, tangannya dikit. Dari os acromion ke olecranon. Permisi ya Bu. Ibu. Permisi ya Bu. Normal Bu, lingkar lengannya ya Bu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan suhu terhadap Ibu. Permisi Bu. Kemudian kita melihat suhu Ibu. Suhu Ibu normal 36,5. Kemudian kita melakukan pengecekan nadi terhadap Ibu. Permisi Bu, tangannya. Sambil menghitung nadi selama 1 menit. Kemudian kita melihat respirasi Ibu. Kemudian kita melakukan tinggi badan Ibu, kemudian berat badan Ibu. Kita mengukur berat badan Ibu sama mengukur tinggi badan Ibu. Ini Bu, silakan kita mengukur tinggi badan Ibu. Ini Bu, tinggi Ibu 153, berat badan Ibu 56. Ini Bu, kita akan melakukan
pemeriksaan fisik terhadap ibu dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ibu silakan berbaring ke tempat tidur. Ibu, miring bu. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Jangan lupa menutup sampiran atau privasi pasien. Kemudian kita melihat di bagian kepalanya, melihat kebersihan, infeksi kulit, atau melihat warna rambut ibu. Kemudian kita melakukan palpasi. Kita melakukan palpasi apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita melihat di bagian wajah. Kita melakukan pemeriksaan di bagian wajahnya. Kita melihat di bagian os frontal. Kita melihat apakah ada udim atau tidak. Kemudian kita melakukan palpasi. Kemudian di bagian os zygomaticum kita melihat apakah ada udim atau tidak. Kemudian kita melihat di bagian os mandibula apakah ada udim atau tidak. Kita menekan. Kemudian kita melakukan di pemeriksaan di bagian mata. Kita melihat konjungtivanya. Permisi bu, silakan melihat ke atas. Apakah ada melihat apakah konjungtivanya pucat atau tidak. Kemudian kita melihat di sklera ibu. Mohon maaf bu, coba melihat ke bawah. Kita melihat apakah matanya bersih putih atau tidak. Kemudian kita melihat di bagian hidungnya apakah ada sumbatan atau tidak. Kemudian kita melihat di bagian bibirnya apakah bibirnya pecah-pecah, kering atau melembab. Mohon maaf bu, coba dibuka mulutnya. Kita melihat di bagian lidahnya apakah pucat atau tidak, ada lesi atau tidak. Kemudian kita melihat di bagian giginya. Mohon maaf bu, coba dibuka mulutnya. Apakah ada gigi berlubang atau tidak. Kemudian kita memeriksa di bagian leher ibu. Kita melihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau tidak. Kita permisi ya bu, coba ibu bantu menelan. Kemudian kita melihat apakah ada pembesaran kelenjar tiroid. Kemudian kita melihat pembendungan vena jugularis. Kemudian kita melakukan pemeriksaan payudara terhadap ibu. Mohon maaf bu, apakah ibu mau membuka sendiri pakaian dalamnya? Apakah saya bantu? Ya, saya buka sendiri bu. Nggih bu. Kemudian kita melakukan inspeksi, melihat simetris atau tidak, hiperpigmentasi atau tidak, kemudian pelebaran areola atau tidak. Kemudian kita melihat putingnya menonjol atau tidak. Kemudian kita melakukan palpasi terhadap ibu. Mohon maaf bu, tangannya diangkat ke atas atau saya membantu. Kemudian kita melihat apakah ada dimpling atau tarikan. Kemudian kita melakukan palpasi searah jarum jam. Permisi ya bu, apakah pada saat saya menekan apakah terasa nyeri atau tidak bu? Tidak bu. Bu. Kemudian kita menekan di bagian areolanya. Kita melihat apakah ada pengeluaran cairan, darah, nanah atau air susu. Mohon maaf bu, tangannya diluruskan. Kemudian di bagian kanannya, di bagian sebelahnya juga sama seperti yang tadi. Permisi ya bu, kita palpasi searah jarum jam.
Kemudian kita menekannya juga kayak tadi, apakah ada pengeluaran cairan atau tidak. Ibu diluruskan tangannya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan ekstremitas atas. Mohon maaf Bu, coba tangannya menggenggam. Kita melihat apakah ada, kita melihat apakah ada, kita melihat apakah terasa nyeri atau tidak pada bagian tangan ibu saat menggenggam. Kemudian kita melihat telapak tangan ibu pucat atau tidak. Kemudian kita melihat di bagian punggung tangan ibu apakah ada udim atau tidak. Kemudian kita menekan di bagian ujung kuku ibu dengan cara CRT, capillaris reflectance, kurang lebih 2 detik. Kemudian kita melakukan pemeriksaan punggung. Permisi Bu, coba miring hadap kanan Bu. Kemudian kita melihat apakah ada bagian, kita melihat apakah ada kelainan di tulang belakang ibu. Kemudian kita melihat apakah ada udim atau tidak. Kemudian kita melihat fungsi ginjal dengan cara kita pada saat saya menetuk apakah terasa nyeri atau tidak Bu? Tidak Bu. Nggih Bu, silakan kembali posisinya Bu, bisa saya bantu. Kemudian kita melakukan pemeriksaan abdomen. Apakah saya membantu membuka bajunya atau ibu membuka sendiri? Saya buka sendiri Bu. Nggih Bu, tangannya diluruskan nih Bu. Kemudian kita melihat di bagian perutnya apakah ada tanda bekas operasi atau tidak. Kemudian kita melihat apakah ada bekas operasi atau tidak. Kemudian kita melihat ada strie, yaitu strie livida hamil pertama, strie albicat hamil kedua, dan ada linie nigra hamil pertama, kemudian linie alba hamil kedua, dan seterusnya. Kemudian kita melakukan palpasi. Mohon maaf sebelumnya kita melakukan palpasi. Mohon maaf Bu, kakinya diketuk dulu. Kemudian kita melakukan palpasi. Pada saat saya melakukan palpasi, apakah terasa nyeri atau tidak Bu? Tidak Bu. Kemudian kita melihat apakah ada pada saat kita meraba, apakah ada pelembutan, kemudian massa atau pembesaran hati atau lien. Kemudian kita melakukan Leopard. Leopard pertama, kita menentukan tinggi fundus uteri. Saya mendapatkan 3 jari di atas processus sipoideus. Kemudian kita meraba, saya meraba bulat, lunak, tidak melenting. Kemudian kita melakukan Leopard kedua. Leopard kedua, kita menentukan bagian apa yang berada di kanan dan kiri perut ibu. Bagian kiri
Bagian kiri menahan, bagian kanan mendorong. Saya meraba bagian terkecil janin. Kemudian tangan kanan menahan, tangan kiri mendorong. Saya meraba keras, bulat, keras, manjang seperti papan. Kemudian kita melakukan leopard ketiga. Leopard ketiga menentukan bagian terendah janin. Kemudian kita bisa menentukan dengan divergen. Mohon maaf Bu, saya membelakangi Ibu nggih. Konvergen dan divergen. Jika tangan kita menyatu, maka konvergen. Jika tangan kita tidak menyatu, maka divergen. Kita mendapatkan divergen atau belum masuk, sudah masuk pintu atas panggul. Kemudian leopard keempat kita melakukan dengan perlimaan. Kemudian saya mendapatkan 3 jari di luar, 3 jari sudah masuk. Kemudian kita melakukan pengukuran tinggi fundus uteri. Jangan lupa mengumpulkan. Ini fundus uteri Ibu 38 Ibu. Kemudian kita melakukan DJJ atau denyut jantung janin. Mohon maaf Bu, kakinya diluruskan dengan memakai fonoskop. Tadi kita sudah meraba di bagian kiri perut Ibu. Jangan lupa kita melakukan mendengarkan denyut jantung janin dengan meraba nadi Ibu. Kemudian jika denyut jantung janin seirama dengan nadi Ibu, maka denyut jantung janin tidak terdengar. Kemudian jika tidak terdengar, maka posisinya dipindahkan. Kemudian jika denyut jantung janin dengan nadi Ibu tidak seirama, maka denyut jantung janin terdengar. Kemudian kita menghitung selama 1 menit. Kemudian kita melakukan pemeriksaan ekstremitas bawah di bagian kaki. Yang pertama, kita melihat di punggung kaki Ibu apakah ada udim atau tidak, apakah ada varises atau tidak. Kita menekan kaki kiri dan kanan Ibu. Kemudian kita menekan di bagian kuku Ibu dengan cara CRT atau coveralist refill time. Kita melihat apakah ada anemis atau tidak. Kemudian kita melakukan pemeriksaan lipatan paha. Jangan lupa mencuci tangan, kemudian memakai handscoon bersih. Kemudian kita melihat apakah ada pembekakan di kelenjar limfe, kemudian melakukan palpasi. Kemudian kita melakukan pemeriksaan
kita melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan di bagian di vagina ibu. Mohon maaf Bu, kakinya ditekuk. Kemudian kita mendekatkan bengkok. Kemudian memakai sarung tangan steril. Kemudian kita melihat vagina ibu ada pengeluaran cairan atau tidak. Kita melihat simetris atau tidak. Apakah ada tanda-tanda kehamilan atau Chadwick. Kemudian kita melakukan vulva hygiene. Jika vagina ibu terlalu kotor, kita memakai 5 kapas. Jika vagina ibu tidak terlalu kotor, kita memakai dengan 3 kapas. Kemudian kita melakukan vulva hygiene. Kita melakukan dari yang terjauh, labia mayor dan minor. Kemudian labia mayor dan minor terdekat. Kemudian dari klitoris sampai intriotus vaginalis sampai anus. Kemudian kita melihat apakah ada pembengkakan di kelenjar skin dan kelenjar Bertolin. Kemudian pemeriksaannya telah selesai. Kita mengambil bengkok dan membuka sarung tangan. Mohon maaf Bu, pemeriksaannya telah selesai. Kakinya diluruskan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan panggul. Kita melakukan pemeriksaan refleks patella. Mohon maaf Bu, pemeriksaannya telah selesai. Bu, silakan bangun. Kita akan melakukan pemeriksaan refleks patella. Ibu, kita miring Bu. Silakan duduk di atas tempat tidur. Kakinya diayunkan. Kita melakukan pemeriksaan refleks patella kaki ibu kiri dan kanan. Kemudian kita melakukan pemeriksaan panggul luar. Kita akan melakukan pemeriksaan panggul luar. Nanti Bu bangun, kita akan melakukan pemeriksaan panggul luar. Ya bentar Bu. Ini tangan Ibu. Pemeriksaan pertama yaitu distansia spinarum, yaitu dari spina iliaca anterior superior atau distra atau sinistra. Bagian yang medial. Kemudian yang kedua distansia cristarum, yaitu dari distansia cristarum dari spina iliaca anterior superior atau destra dan sinistra. Kemudian konjugata eksternal dari tepi atas simfisis ke tulang ruas lumbas kelima. Normalnya 18 sampai 20. Kemudian kita mengukur panggul ibu.
lingkar panggul ibu. Dari tepi atas simpisis, mohon maaf Bu, boleh membantu saya memegang ini. Dari tepi atas simpisis ke sias, dari sias ke tulang lumbas ruas tulang lumbal ruas kelima, kembali lagi ke sias, kembali lagi di tepi atas simpisis obis. Lingkar panggul ibu 80. Normal lingkar panggul 80 sampai 90. Kemudian kita melakukan KIE. Mohon maaf Bu, silakan duduk. Dari pemeriksaan tadi tidak ada gejala dari tekanan darah ibu, dari suhu ibu, dari lingkar lengan ibu normal, terus dari pemeriksaan dari kepala sampai ujung kaki ibu normal-normal saja Bu. Apakah ada yang dipertanyakan Bu sebelumnya? Tidak ada Bu bidan. Ini Bu, jika ibu mempunyai masalah, nanti bisa ibu kesini lagi 2 minggu atau 1 minggu ke depan, yaitu hari Kamis tanggal 7 Ibu. Ibu, makasih Bu. Ibu, terima kasih atas kunjungannya Ibu. Ibu. Terima kasih.